Shalom teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, perhatikan panduan ibadah sekolah minggu berikut ini. Mohon bimbingan orang tua saat mengikuti ibadah sekolah minggu. Berpakaian yang rapi sama seperti mengikuti sekolah minggu setiap minggunya. Jangan sambil tiduran, jangan sambil makan, dan jangan sambil main game. Ambil posisi yang nyaman agar kita tetap fokus saat mengikuti ibadah sekolah minggu. Ikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Loh, Kak Risa, apa Kak kabar? Mustika, luar biasa. Aku juga luar biasa. Kak Wow. Risa ini kok terlihat sangat terapi, mau Rapi, kemana? cantik ya. Iya, cantik. Aku mau pergi sekolah minggu Oh, ke iya. ibadah online. Oh, ibadah online. Aku Kak juga Mustika mau. juga ya? Iya, aku juga mau ikut ibadah sekolah minggu online. Kita jangan sendirian. Kita ajak mau ajak adik-adik di teman-teman. rumah. Yuk kita sekolah minggu online sama-sama. Yuk kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan sama-sama. Kita mau menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan Oke. juga. Teman-teman di rumah, siapkan hatinya, tunduk kepala, siapkan hati kita. Makasih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena pagi yang indah ini, pagi yang cerah ini Engkau mengizinkan kami Tuhan untuk beribadah online di rumah kami masing-masing. Engkau tetap lindungi, tetap jagai kami, beri kami duduk tenang, beri kami semangat api roh-Mu menyala-nyala Tuhan untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah Kak Risel, beberapa minggu yang lalu sekolah minggu online kan belajar tentang aku itu anak yang istimewa. Ya, Betul tak? betul. Kita kan anak istimewa. Nah kalau kita istimewa ini Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan. Oh iya, Dengan pasti segala itu. keunikan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita mau melayani Tuhan. Nah Kak Risel, Apa Kak? aku punya pantun. Wah, jarang-jarang Kak Mustika pantun. Iya. Ayo kita dengarkan Ini sudah saya teman-teman. rancang berbulan-bulan. Wah. Pantunnya seperti ini ya teman-teman. Jalan-jalan ke Gua Maharani. Wah. Cakep. Cakep. Gua Maharani punya banyak cerita. Anak Tuhan harus suka melayani. Melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Sukacita. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Kamu memang istimewa. Kita pakai Yang berdiri, semangat kita ya, semuanya. pakai gerakan. Kamu memang istimewa, selalu ada di mana-mana. Aktif, dinamis, akrab, suka melayani, pintar, jenius dan ceria. Kamu memang istimewa, selalu ada di mana-mana. Aktif, dinamis, akrab, suka melayani, pintar, jenius dan ceria. Anak GSCA istimewa, untuk kamu Yesus datang. Percaya dan sambut Dia di dalam hatimu, Dia jaminan masa depanmu. Anak GSCA istimewa, untuk kamu Yesus datang. Percaya dan sambut Dia di dalam hatimu, Dia jaminan masa depanmu. Dia jaminan masa depanmu. Dia jaminan masa depanmu. Dia jaminan masa depanmu. Wah, anak Indonesia, anak GSCA yang istimewa, kita harus suka melayani Tuhan. Betul? Betul, selain melayani kita harus tetap bersuka cita. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Bersama katakan. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Siap-siap menari. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu,
sukacitaku penuh. Ternyata apa, Kak? Yang membuat sukacita kita penuh itu siapa sih? Tuhan. Tuhan Nah, Yesus, kita harus tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Betul. Sampai kapan sih, Kak? sampai kita tua nanti. Sampai kita tua. Dari kakek-kakek, nenek-nenek, Tante-tante, tante-tante, om-om, om-om, semuanya melayani Tuhan. karena kita semua itu sama-sama. Kita mau sama-sama melayani Tuhan. Yuk teman-teman, kita naikkan pujian ini yuk. Pakai gerakan ya Kak Rizal ya. Teman-teman di rumah juga ya. Oke. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua, Gandengan tangan yuk. kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Dari depan ya Tuhan. kakek-kakek. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa. Anak-anak sekolah minggu sudah menyanyi, berjoget bersama dengan kita di sini. Luar biasa. Sudah capek belum teman-teman? Belum ya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu. Kita buka telinga kita, Kak. Duduk yang diam, diam, yang tenang. rapi, tenang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira ada apa ya dengan firman Tuhan hari ini? Yuk kita lihat sama-sama. Yuk. Aku anak sekolah minggu GSJA, selalu gembira dan tertawa. Aku anak sekolah minggu. Hai Dre, Hai Mel, apa kabar? baik. Kalau kamu, Pasti luar biasa dong. ngomong-ngomong, kamu lagi ngapain Dre? Ini loh, aku lagi ngapalin lagu buat pelayanan besok di ibadah sekolah minggu. Oh, besok emangnya kamu pelayanan apa? Aku kan besok jadi singer. Kalau kamu? Aku kan bisanya main drum. Ya pasti ngedrum lah. Wah, hebat kamu bisa main drum. Kamu juga hebat Dre, bisa nyanyi. Ngomong-ngomong, kamu lihat Rafa nggak? Nggak tahu ya, dari tadi aku belum lihat dia kok. Wah, itu dia. Wah, panjang umur kamu, Fa. Ada apa nih? Kalian cari aku ya? Ini loh Fa, kita lagi ngobrol tentang pelayanan besok di ibadah sekolah minggu. Emang kamu pelayanan apa Fa? Aku kan nggak bisa apa-apa, nyanyi nggak bisa, main musik juga nggak bisa. Jadi aku hanya penerima tamu aja. Ah males aku. Gak boleh gitu, Rafa. Apapun pelayanan kita harus lakukan dengan sukacita, Fa. Betul Fa, kita kan masing-masing sudah diberi talenta sama Tuhan. Ya harus kita lakukan dengan sukacita Fa. Betul Rafa, aku memang bisa main drum, tapi aku belum tentu bisa kayak Andre menyanyi ataupun kayak kamu penerima tamu. Betul Fa, aku memang bisa menyanyi, tapi aku belum tentu bisa kayak Samuel main drum ataupun penerima tamu kayak kamu. Oh jadi gitu ya, kalau gitu aku harus tetap semangat walaupun aku hanya penerima tamu. Aku harus lakukan ini dengan sukacita, nyambut tamu itu kan harus dengan sukacita. Betul Fa, jadi apapun pelayanan kita harus lakukan dengan sukacita agar Tuhan senang. Betul Fa. Ya udah,
Kalau gitu kita latihan bareng-bareng yuk agar besok kita bisa menampilkan yang terbaik buat Tuhan. Oke, tetap semangat dan sukacita. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kita tadi sudah memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Kita tadi juga sudah melihat sketsa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita semuanya berdoa. Ayo semuanya duduk manis walau di rumah saja. Ibadah sekolah minggu lewat online. Tetap kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Duduk manis, lipat tangannya, tutup matanya. Tante Betsy tunggu sampai semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Memulai ibadah sekolah minggu kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kami kembali ibadah sekolah minggu. Memberkati kami Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Meskipun lewat online, kami mau memberi yang terbaik. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik di rumah pastinya tetap semangat ya. Tetap semangat, tetap sukacita. Lah tadi kita sudah melihat sketsa dengan teman-teman kita dari Sambirejo. Sketsanya tentang melayani. Apapun bentuk pelayanan itu kita harus sukacita. Kita kan lakukannya untuk Tuhan. Jadi kita harus sukacita katanya tadi. Luar biasa. Tema kita minggu ini melayani dengan sukacita. Kita tadi sudah lihat sketsa itu, melayani dengan sukacita apapun pelayanan yang kita miliki, yang kita lakukan untuk Tuhan. Nah, Tante Betsy, apa sih melayani itu? Nah, hari ini kita mau belajar. Sebetulnya melayani itu apa? Apakah melayani itu hanya ada di mimbar? Seperti Tante Betsy saat ini menyampaikan cerita firman Tuhan. Atau ketika jadi singer, atau hanya ketika jadi aser, terima tamu, atau ketika main musik. Apakah melayani Tuhan hanya sebatas itu? Nah, kita mau tahu apa toh sebenarnya melayani Tuhan itu? Ya? Oke, kita buka Alkitab kita. Semuanya buka Alkitabnya. Ayo Tante Betsy tunggu. Semuanya buka Alkitab. Adik-adik yang di rumah buka Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab kita ya. Dari mana ayatnya Tante Betsy? Dari Kolose 3 ayat 23. Ya, kita mau membaca bersama-sama. Sudah ketemu? Ditunggu sama Tante Betsy nih. Sudah ketemu ya? Kolose 3 ayat 23. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. Yang di rumah juga ikut membaca loh ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang talenta. Talenta kita untuk Tuhan. Kita istimewa diciptakan. Dan berikutnya kita belajar kita mau jadi berkat minggu lalu. Nah, salah satu bentuk kita menjadi berkat adalah dengan melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan itu apa saja? Ternyata melayani Tuhan itu adalah segala sesuatu yang kita perbuat. Nah, kata melayani itu di dalam Alkitab itu dari mana toh Tante Betsy asal katanya? Asal katanya dari bahasa Yunani yaitu diakonia. Artinya melayani. Nah, melayani itu seperti apa? Ternyata melayani itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, kita tujukan untuk Tuhan.
Jadi melayani itu luas sekali. Melayani itu sekali lagi luas sekali. Tidak sekedar ketika Tante Besi baca firman di depan, tidak sekedar ketika teman-teman kita jadi singer atau WL. Itu melayani Tuhan bagus dan sangat bagus. Tetapi melayani Tuhan itu berbicara tentang semua yang kita lakukan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita lihat, semua yang kita katakan harus bertujuan untuk Tuhan. Artinya apa? Harus kita lakukan hal yang benar. Itu melayani. Ketika kamu di rumah, kamu membantu mama, itu juga melayani loh. Ketika kamu di rumah, kamu mengerjakan tugas online dengan sangat bertanggung jawab, itu juga melayani loh. Tuhan sangat menghargai loh. Wah, kenapa kita harus melayani? Kenapa kita harus lakukan itu dengan sukacita? Firman Tuhan tadi kan katakan apa? Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan apa sayang? Dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh bukan hanya sekedar dapat nilai yang bagus, bukan sekedar supaya dipuji sama bu guru, sama papa mama. Tidak, tetapi ternyata karena apa? Karena kita mau mengucap syukur untuk Tuhan, karena Tuhan sudah menganugerahkan kita akal budi. Jadi melayani itu pagi hari ini Tante Besi katakan 2 alasan untuk kita melayani. Alasan yang pertama, satu apa? Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan. Sebagai apa? Sebagai ucapan syukur atas anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Anugerah apa saja itu? Anugerah keselamatan, anugerah kesehatan, dan banyak sekali yang Tuhan berikan buat kita ketika kita sehat, ketika papa mama sehat. Adik-adik tahu kan, sekarang itu musim pandemi, banyak yang terkena COVID, bahkan ada yang meninggal. Luar biasa. Jadi kalau hari ini kita itu sehat, adik-adik di rumah sehat, papa mama masih bisa bekerja, ada berkat yang Tuhan berikan, itu adalah anugerah Tuhan. Nah, ketika kita melayani, itu bentuk ucapan syukur kita. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Hanya karena ucapan syukur kita, sebab Tuhan sudah begitu baik. Bukan karena untuk dipuji, bukan karena menyenangkan manusia, mama, papa, bukan. Ketika di gereja nanti kita sudah ibadah di sekolah minggu ini, kalian bawa persembahan, berani bawa persembahan anak-anak kecil ya, yang usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, berani bawa persembahan di sekolah minggu tuh, bukan untuk menyenangkan kakak-kakak sekolah minggunya, bukan, tetapi untuk Tuhan sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan kita. Yang kedua apa? Ketika kita melayani itu adik-adik, yang kedua adalah bentuk ungkapan kasih kita kepada Allah. Wow, Tuhan itu, Yesus itu sudah begitu mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita yang berdosa digantikan. Yesus ada di kayu salib menebus dosa kita sehingga kita tidak berdosa. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Luar biasa, karena kasih Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita, Dia menyelamatkan kita. Nah, ketika kita melayani, itu adalah bentuk ungkapan kasih kita kepada Allah, kepada Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi ingat ya adik-adik di rumah, apapun yang kamu perbuat, ingatlah itu untuk melayani Tuhan. Ketika engkau berkata-kata, ingat baik-baik perkataanmu. Kata-katamu itu juga bentuk melayani Tuhan. Jadi janganlah perkatakan kata-kata yang sia-sia. Jangan suka mengeluh, jangan suka menggerutu, jangan suka ngomel, jangan suka memaksakan sesuatu kepada orang tua. Kalau kamu pengen sesuatu, aku pengen ini. Bosan di rumah aja, ganti HP baru, HP ku gak canggih.
Di rumah aja masih belajar dari rumah, HP-nya temanku sudah lebih canggih, bisa ini, bisa itu, bisa ini. HP-ku minta yang baru, laptopku minta yang baru. Wow, enggak. Ya, kita harus tunjukkan bahwa kita anak-anak Allah. Perkataan kita juga melayani Tuhan. Apa yang kita pikirkan itu juga melayani Tuhan. Ya, jadi pelayanan itu luas sekali. Adik-adik kalau di sekolah minggu nanti bisa membantu pelayanan, jempol, luar biasa. Nanti ketika kita ibadah sekolah minggu sudah mulai ya, adik-adik bisa jadi terima tamu, luar biasa. Bisa jadi singer, luar biasa. Apalagi yang punya talenta musik, melayani musik, luar biasa. Tapi lebih daripada itu, melayani adalah semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, kita tujukan untuk Tuhan. Luar biasa ya. Tetap semangat ya adik-adik ya. Tetap sukacita. Kita doakan kita bisa segera ibadah sekolah minggu anak-anak kecil. Kita tunggu sampai tahun ajaran baru, kita lihat pengumuman dari pemerintah seperti apa. Apakah adik-adik nanti sudah bisa sekolah atau belum? Kita mau lihat, kita juga mau nanti pelan-pelan, kita mau coba nanti bisa nggak kita ibadah sekolah minggu. Kakak-kakak kita usia breji 10-14 tahun, mereka sudah ibadah di gereja, luar biasa. Sudah jalan hampir 1 bulan lebih ini. Wow, kita juga rindu kan? Makanya adik-adik di rumah berdoa supaya segera kita bertatap muka, kita ibadah bersama, bersukacita bersama, memuji Tuhan bersama, ketemu dengan teman-teman, dan jadi berkat dan melayani Tuhan bersama dengan sukacita untuk Tuhan. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat ya pesan firman Tuhan hari ini. Oke, kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa. Ayo kita berdoa. Semuanya dalam sikap doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ingat-ingat nih, selama ini apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan? Apakah ketika saya mengerjakan tugas-tugas online saya hanya untuk nilai yang bagus saja supaya saya dipuji? Apakah ketika saya membantu mama papa supaya saya dipuji atau mendapatkan imbalan? Kita ingat-ingat nih, ketika kita membantu melayani Tuhan waktu di gereja sebelum pandemik, ketika kita terima tamu mungkin, singer mungkin membantu kakak-kakak menjadi WL, apakah kita lakukan supaya menyenangkan kakak-kakak sekolah minggu atau hanya supaya kita dipuji? Coba kita ingat-ingat, kalau iya kita mau minta ampun kepada Tuhan karena apapun yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk manusia. Kita menjadi berkat bagi manusia, kita menjadi berkat bagi orang lain, itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ayo adik-adik di rumah kita berdoa, lipat tangan bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi berkat. Walaupun kami masih kecil Tuhan, kami rindu kami boleh menjadi berkat. Kami rindu melayani Tuhan dengan semua yang kami bisa, dengan seluruh kehidupan kami lakukan untuk Tuhan. Ampuni kami jika selama ini apa yang kami lakukan memiliki tujuan yang salah, memiliki motivasi yang salah. Mulai hari ini kami belajar bahwa semuanya kami lakukan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Berkati anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Kami berdoa, kami boleh segera ibadah di gereja. Kembali ibadah sekolah minggu di gereja. Kami berdoa pandemi ini benar-benar segera berakhir. Kami berdoa kami benar-benar sehat, kuat. Kami berdoa Tuhan,
kami boleh melewati semuanya ini dengan pertolongan Tuhan, dan tiba waktunya kami kembali ibadah di gereja untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu kami yang sudah mengambil bagian pelayanan hari ini, kakak-kakak yang memainkan musik, kakak-kakak yang singer, kakak-kakak tim multimedia, semuanya Tuhan. Kami adik-adik yang sudah sketsa, hamba-Mu yang sudah membagikan cerita firman Tuhan, berkati kami semua Tuhan, lindungi kami, sertai setiap apapun yang kami kerjakan. Tuhan tolong kami dan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami akhiri ibadah sekolah minggu kami pada hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan kami mau terus sukacita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oh iya adik-adik, Tante Besi juga mau bilang terima kasih loh. Adik-adik luar biasa. Kemarin itu bikin kolase tangan itu sudah ada di IG-nya sekolah minggu kita. Banyak yang kirimkan kolase tangannya. Wah, tepuk tangan. Luar biasa. Anak-anak sekolah minggu kreatif semua. Macam-macam itu warnanya. Sama fotonya luar biasa. Tuhan memberkati adik-adik yang sudah mengirimkan kolase tangan ya. Bagus itu, ada di IG sekolah minggu. Yang belum ikuti IG sekolah minggu, ikuti, nanti lihat tuh karyanya teman-teman kita. Dan kamu juga bisa ikut nanti ke depannya untuk karya-karya sekolah minggu. Pokoknya tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat untuk Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Wah, sebelum sekolah minggu kita benar-benar berakhir, tiba saatnya kita berdoa untuk persembahan. Walaupun di rumah kita mau tetap memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Ayo adik-adik, kita berdoa untuk persembahan kita. Sudah disiapkan persembahannya ya. Nanti titipkan mama papa atau keluarga atau diantar ke gereja, dimasukkan di kotak persembahan di gereja. Ayo kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kepada mama, papa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa. Kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Amin. Selamat memberi untuk pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, tetap semangat, tetap sukacita. Selamat hari Minggu semuanya.